wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini ada Pulau Raja Ampat dan ada Gunung Bromo. Nah, pernahkah kalian mengunjungi kedua tempat tersebut? Nah, Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Nah, negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Nah, apakah kalian tahu apa itu negara kepulauan? Nah, untuk mengetahuinya kita akan belajar mengenal letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil dan berada di wilayah Indonesia. Dari jumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera Selatan, Sulawesi, dan Papua. Nah, sementara itu beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Nah, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Nah, ini adalah pulau gambar peta Indonesia. Nah, di Indonesia ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, berbatasan langsung dengan negara lain ada Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina. Nah, ini merupakan contoh peta Indonesia 34 provinsi lengkap. Nah, untuk tugasnya yaitu berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan pertama yaitu mencari pokok pikiran paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan 4. Nah, cari informasi pentingnya. Nah, yang kedua, perhatikan kembali gambar halaman 20. Tuliskan nama-nama negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Nah, tadi contohnya negara Malaysia. Tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Nah, tuliskan perairannya. Dan berikan tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disertakan di dalam bacaan. Nah, lingkari pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan dalam bacaan. Nah, kan ini ada pulau-pulau besar, ada Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil seperti Nias, Siberut, Bangka, Belitung. Nah, kalian lingkari di mana? Nah, nanti lingkarinya di gambar ini. Paham? Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari letak geografis Indonesia? Nah, kalian simpulkan di sini. Nah, selanjutnya, ingatkah kamu peta memiliki beberapa komponen? Yang pertama, peta memiliki judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta. Nah, yang kedua ada skala peta. Merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya.
Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Yang ketiga, simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Yang keempat, garis astronomis merupakan garis hayal pada muka bumi, garis-garis mendatar horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang. Nah, garis tegak lurus disebut garis bujur. Nah, yang kelima ada legenda, merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta. Nah, yang keenam ada mata angin, merupakan pedoman untuk mata angin. Mata angin ini yang mengarah ke atas menuju ke utara. Nah, bisa dilihat ini ada judul peta, ada mata angin, ada garis bujur, ada garis lintang. Nah, itu merupakan bagian-bagian peta. Nah, setiap simbol, setiap warna-warna memiliki bagian-bagiannya. Misalnya gunung ada warna merah, misal. Itu untuk gunung berapi. Biasanya disimbolkan dengan warna merah. Nah, kalian bisa lihat di peta kalau kalian punya peta. Nah, sekarang buatlah peta, tugasnya yaitu buatlah peta sederhana, yaitu peta Jawa Barat. Nah, dikerjakan di buku gambar. Kalian buat peta Jawa Barat yang berisi ada judul peta, ada skala peta, ada simbolnya, ada garis astronomi, legenda, dan mata angin. Nah, kalian kerjakan di buku gambar. Nah, selanjutnya kita ke peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Nah, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi, mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 9 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berada pada berbeda suku adat dan bahasa bertekad untuk bersatu dan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Ini Sumpah Pemuda tersebut berisi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Nah, bagaimana pengaruh Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda? Mengapa Belanda membatasi organisasi masyarakat saat itu? Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap masyarakat? Dan keempat, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam sebuah pembahasan dari penjajahan. Nah, kalian boleh cari dari sumber-sumber buku. Misalnya ada buku sejarah, kalian buka, boleh mencari di internet, browsing. Nah, kalian cari di manapun banyak sumber-sumbernya. Dan yang terakhir tugasnya, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Nah, apa saja komponen yang ada dalam peta? Wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Jelaskan makna kalimat tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, kalau yang ini sudah dijelaskan tadi di dalam video. Nah, sudah ada juga di
dalam, nah kalian di dalam sini. Nah, kalian tinggal mencarinya saja. Nah, untuk yang ini kalian cari di berbagai sumber. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Berarti tugasnya ada 4 ya. Ada yang tadi mengerjakan soal dari gagasan tentang geografis. Yang kedua membuat peta. Yang ketiga yang ini soal. Nah, yang keempat yang ini. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang kurang dimengerti atau dipahami, boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.